perkenalkan nama saya Tia Aprilia dengan NIM 24123347 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, pada video kali ini aku bakal cerita nih gimana sih pengalamanku pas PSU dulu, apa sih manfaat dari PSU. Kebetulan waktu itu aku PSU-nya offline ya, jadi bisa ketemu nih sama teman-teman, sama dosen dari prodi dan fakultas lain, fakultas yang berbeda. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah etika profesi. Oke, sebelumnya mungkin langsung aja ya. Apa sih sebenarnya PSU atau pelatihan super unggul itu? PSU adalah kegiatan yang ada di Universitas Amikom Yogyakarta yang ditunjukkan untuk mahasiswa baru untuk membentuk karakter dan mental para mahasiswa sebelum masuk ke perkuliahan. Jadi sebelum masuk ke dunia perkuliahan gitu. Terus apa sih manfaat dari PSU itu sendiri? Mungkin aku mau cerita ngapain aja ya waktu pas PSU kemarin. Yang pertama itu ada materi sikap mental positif. Jadi sikap mental positif sendiri ini kita kayak seru-seruan gitu, merenungkan nih masalah apa sih yang terjadi pada diri kita. Terus kenapa sih masalah itu bisa terjadi? Terus bagaimana sih kita menyelesaikan masalah tersebut? Apakah dengan kita ada dendam atau gimana? Jadi manfaat dari materi sikap mental positif ini sendiri, kita bisa untuk masalah-masalah yang datang ke depannya tuh kita ngatasinya gimana, kita menghadapinya gimana, kayak gitu. Terus yang kedua ini ada membangun identitas diri. Jadi membangun identitas diri ini kayak kita tahu nih tujuan kuliah kita tuh apa, kita kuliah itu untuk apa, kita lulus tuh nanti mau jadi apa. Jadi lebih paham lah mengenai apa sih sebenarnya yang kita butuhin dalam perkuliahan ini tuh apa gitu. Terus yang ketiga sendiri yaitu ada inventarisasi reaksi sosial. Jadi di inventarisasi dari sosial sendiri ini ada 3 ya. Kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kita tuh mau berprestasi, bersosialisasi, atau lebih ke berkuasa. Jadi pas PSU saat itu kayak disuruh jawab beberapa pertanyaan gitu, yang nanti akan diakumulasikan ke sikap kita tuh lebih ke berprestasi, berkuasa, atau bersosialisasi. Kalau berprestasi sendiri kayak berarti kita lebih sering challenge diri kita sendiri, kayak ikut lomba-lomba atau ikut apa gitu dalam sebuah perlombaan. Terus kalau yang bersosialisasi mungkin lebih kayak suka berorganisasi atau memperluas pertemanan gitu, kayak memperbanyak relasi, kayak kita punya banyak sahabat, banyak temen, jadi kita tuh bersosialisasi gitu. Kalau yang berkuasa itu kayak kita tuh suka membujuk orang lain nih, kayak provokator atau mungkin orang dalam sebuah organisasi yang kita pengen jadi pemimpin, atau kita misalnya kita nanti akan jadi ketua kelas ke depannya gitu. Untuk yang terakhir itu ada goal setting ya. Goal setting tuh biasanya di hari terakhir, kalau aku kemarin di hari keempat. Goal setting sendiri ini tujuannya tuh pencapaian nih. Jadi di situ kita kayak disuruh nih nulis 2 tahun ke depan, 3 tahun atau 5 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan itu kita mau ngapain, kita apa sih yang harus kita capai untuk tahun-tahun tersebut. Kalau misal ya kita sebagai mahasiswa sendiri, kita tuh mau lulus dengan IPK berapa, pada tahun berapa, itu harus ada dalam planning kita gitu. Atau mungkin dalam keluarga sendiri, kayak mau nikah di usia berapa, atau kita mau kasih apa sih buat keluarga kita di usia berapa gitu. Manfaatnya sendiri dari kegiatan ini, kita lebih terplanning aja ya hidupnya, kayak oh besok udah gini kayak gitu. Kayak kita udah tahu nih ketujuan kita beberapa tahun ke depan tuh kayak gini. Terus apa sih yang harus kita lakukan untuk merealisasikan dari tujuan-tujuan kita, pencapaian yang ingin kita capai sendiri tuh gimana gitu. Mungkin itu ya beberapa materi yang saya dapatkan dalam kegiatan PSU kemarin. Mungkin masih ada banyak yang lain materinya. Saya mungkin ya udah lama jadi udah agak lupa juga. Jadi kesimpulannya yang pertama, manfaat yang kita dapat dari PSU ini kayak menyadarkan kita perkuliahan itu penting gak sih sebenarnya. Yang kedua, kita lebih mengenali diri kita sendiri, kayak bisa menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Terus harus gimana sih ke depannya gitu. Terus yang ketiga, hidup itu lebih tertata gitu dengan tujuan-tujuan yang udah kita tulis tadi. Jadi kita bisa tahu nih kita harus gimana, mau ngapain gitu. Yang terakhir yang pasti manfaat dari PSU ini tuh banyak teman sih, banyak relasi dari prodi-prodi lain, dari fakultas-fakultas lain. Jadi kita tuh lebih gampang mendapatkan informasi mengenai perkuliahan dari teman-teman yang lain walaupun kita beda prodi dan beda fakultas. Yang paling berkesan di PSU kemarin tuh yang pas bagian kita disuruh nulis tuh 2 teman kita, kelemahan, kekurangan, sama saran buat teman kita. Jadi
aku bisa tahu nih kelemahan dan kekurangan dari diri aku tuh apa, bahkan kelebihan dan juga saran dari teman-teman aku tuh gimana. Jadi aku bisa memperbaiki diri aku nih, kayak oh sikap aku yang kayak gini tuh menurut teman-teman aku kurang berkenan bagi mereka, jadi aku bisa memperbaiki gitu. Bisa jadi evaluasi buat diri kita sendiri dan kegiatan-kegiatan yang ada di BSU itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sih sebenarnya materi-materi yang disampaikan pada PSU. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kesalahan kata dari saya minta maaf. Terima kasih. Bye-bye.